Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini materi kuliah praktik diplomasi adalah public speaking. Jadi dalam minggu ini kita akan berlatih ya bagaimana cara berpublic speaking yang baik dan benar yang tentunya akan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, apa itu public speaking? Jadi berbicara merupakan kebutuhan semua orang, ya, baik disadari atau tidak, ya, mulai tuntutan dari profesi untuk berbicara di depan publik, melakukan presentasi, ya, aktivitas keseharian, ya, karena kita sebagai makhluk sosial. Jadi semacam sebuah kebutuhan ya untuk berpublic speaking. Ya, karena tulisan saja tidak cukup kuat untuk berkata-kata. Maka kemampuan berbicara menjadi sangat penting karena ia dapat menguatkan makna dari sebuah tulisan yang sederhana. Nah, apa pengertian public speaking dan mengapa public speaking menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk kita kuasai? Nah, public speaking itu adalah komunikasi lisan berupa pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum atau orang banyak lainnya. Oleh karenanya, perlu dan butuh sebuah keterampilan berbicara secara efektif. Ya, serangkaian teknik berbicara agar bisa melakukan semuanya dengan baik, menyampaikan pesan. Yang terpenting adalah mempengaruhi orang, memotivasi, mempersuasi. Ya, itu bagian terpentingnya. Nah, kemudian ada beberapa teknik dasar dalam public speaking agar nanti kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita itu bisa tadi ya mempersuasi, bisa mempengaruhi, kemudian bisa melekat dan mengena. Nah, yang pertama mengatasi gugup atau grogi dalam public speaking. Nah, ini harus segera diatasi. Kemudian yang kedua, teknik pernafasan, kemudian teknik vokal, persiapan public speaking, kemudian teknik membuka public speaking, penyampaian, kemudian yang ketujuh teknik menutup public speaking. Nah, tips yang pertama untuk mengatasi gugup atau grogi dalam public speaking, ya, itu adalah sebagai berikut. Jadi gugup disebabkan dua hal, tidak biasa dan tidak menguasai materi. Ya, itu problemnya. Nah, agar terbiasa bagaimana? Banyak latihan. Kemudian agar menguasai materi, ya banyak baca dan juga data-data yang kita miliki, gitu. Gugup juga sering muncul bagi yang sudah terbiasa dan menguasai materi. Misalkan ya kita mau berpidato di depan orang, tiba-tiba ada salah satu audiens yang mungkin kita tokohkan ya atau kita kagumi, kita hormati sehingga kita merasa grogi. Nah, maka cara instan untuk mengatasinya adalah tarik nafas dalam-dalam, berulang kali, lalu yakinkan diri. Ya, saya yang paling siap tampil karena saya sudah bersiap-siap sejak kemarin. Jadi, tumbuhkan motivasi itu, gitu ya. Jadi, tadi tarik nafas dalam-dalam berulang kali, lalu yakinkan pada diri Anda. Itu tips yang pertama untuk mengatasi grogi. Kemudian yang kedua, teknik pernafasan untuk public speaking. Jadi berbicara di depan umum jangan sampai ngos-ngosan, kurang nafas, atau tidak mampu mengatur dan mengendalikan pernafasan. Maka berlatihlah agar bisa bernafas panjang dan mampu untuk mengelolanya. Caranya, ya, tiup lilin yang menyala dalam jarak 1 meter, berulang-ulang, minimal 10 kali. Ini bisa dipraktekkan nanti, ya. Tarik nafas sedalam mungkin lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut pelan-pelan sambil berdesis. Nah, seperti itu. Ya, itu nanti dicoba berulang-ulang. Itu untuk trik ya untuk mengatur atau mengelola teknik pernafasan kita. Kemudian yang ketiga, teknik vokal untuk public speaking. Teknik vokal terpenting adalah intonasi yang benar. Stressing pada kata atau kalimat tertentu yang dianggap penting. Ya, pelan saat permulaan dan akhir. Kemudian mainkan kecepatan berbicara biar nggak monoton gitu ya. Perhatikan juga artikulasi dan pelafalan kata yang benar atau pronunciation-nya. Gunakan suara asli atau natural, jangan meniru suara orang lain.
atau dibuat-buat. Ya, jadi dengan suara perut, ya, diafragma. Ini bisa dilatih. Itu terkait teknik vokal. Kemudian yang keempat, persiapan public speaking. Ya, jadi siapa yang tidak melakukan persiapan, dia sedang mempersiapkan sebuah kegagalan. Who doesn't prepare, he prepares file. Maka bersiaplah dengan mendalami materi, tema, topik, busana, kondisi fit, ya, dan juga latihan. Practice makes perfect, doesn't it? Nah, itu ya, sebuah persiapan sangat penting. Kemudian yang kelima, teknik membuka public speaking. Jadi banyak cara untuk membuka pidato, namun yang paling favorit adalah membuka dengan kisah atau cerita. Kemudian humor atau ungkapan lucu, mengutip pepatah atau kata mutiara, atau langsung mengemukakan inti materi yang akan disampaikan. Itu untuk teknik membuka public speaking. Kemudian yang keenam, penyampaian atau penguasaan materi public speaking. Jadi kalau takut lupa materi, takut ngeblank saat tampil di podium, ini ada pilihan untuk penguasaan materi. Yang pertama, menggunakan dan membawa catatan sebagai contekan. Using notes. Ini diperbolehkan. Ya, dalam sebuah presentasi atau public speaking. Kemudian menggunakan alat bantu visual seperti infocus. Using visual aids as notes. Kemudian yang ketiga, membaca naskah lengkap, reading complete text. Kemudian yang keempat, menghafalnya atau memorize. Ya, dua yang terakhir ini sebenarnya tidak disarankan untuk digunakan karena memori kita tuh terbatas gitu ya untuk mengingat itu. Nah, kemudian yang ketujuh, teknik menutup public speaking. Nah, jika hendak mengakhiri pidato, beri tanda atau sinyal bahwa Anda akan segera mengakhirinya. Katakan misalkan, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh. Jadi jangan muter-muter lagi, ya nanti akan menjadikan pidato jadi tambah lama. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan terkait public speaking, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.